Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Maudana. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi D4 Manajemen Perhotelan, jurusan Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait bidang mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Penelitian kali ini saya akan mengangkat judul analisis stres kerja karyawan di Hotel BW Luxury Jambi. Baiklah, langsung saja. Untuk substansi atau pembahasan penelitian terdapat 4 substansi di sini, yakni yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang masalah. Di sini saya akan membahas beberapa aspek dari latar belakang masalah itu sendiri, yakni yang pertama pariwisata dan perhotelan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pariwisata merupakan sektor industri terbesar dan tercepat perkembangannya di dunia. Sektor ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan juga penyerapan tenaga kerja. Tentunya berkembangnya sektor pariwisata membutuhkan adanya sarana untuk menunjangnya, yakni salah satunya adalah akomodasi. Salah satu bentuk akomodasi di sini adalah hotel. Hotel, seperti yang kita ketahui, merupakan suatu akomodasi yang mempergunakan bangunannya untuk sebagai jasa penginapan, penyediaan makanan minum, dan fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial. Selanjutnya, dalam operasional hotel tentunya erat kaitannya dengan SDM. SDM di sini merupakan aspek penting dari operasional hotel itu sendiri. Dengan adanya SDM akan mempengaruhi sejauh mana dan sebaik mana operasional hotel itu sendiri berjalan. Selanjutnya, dalam perkembangan teknologi, perkembangan zaman pada saat ini tentunya pihak perusahaan atau hotel memberikan tuntutan kepada karyawan untuk bisa bekerja lebih baik lagi, bekerja secara kreatif, inovatif, dan dapat mengasah skill lebih untuk memiliki skill yang lebih lagi. Seiring dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh pihak hotel atau perusahaan, tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana penerimaan karyawan terhadap tuntutan tersebut. Tidak jarang karyawan akan mengalami yang namanya stres kerja. Stres kerja di sini yakni memiliki makna merupakan suatu kondisi yang dialami oleh karyawan, yang mana karyawan mengalami ketidakseimbangan antara fisik dan psikis yang akan mempengaruhi emosi dan cara berpikir dari para karyawan tersebut, yang juga akan mempengaruhi kepada kinerjanya. Selanjutnya yakni fakta masalah terkait stres kerja. Di dalam penelitian ini saya memperoleh beberapa fakta masalah di Hotel BW Luxury Jambi terkait stres kerja, yakni yang pertama adalah masalah ditemukannya karyawan yang masih datang terlambat ke hotel. Yang kedua, ditemukannya masih banyak karyawan yang harus lembur atau bekerja secara overtime dikarenakan banyaknya jumlah pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang sangat berlebihan mengakibatkan adanya overtime. Juga terdapat beberapa karyawan yang tidak bisa mengambil cuti ataupun libur yang harus tertunda dikarenakan pada masa-masa high season, dan hotel kekurangan karyawan. Sebabnya ini dapat menunda cuti atau libur dari karyawan tersebut. Baiklah, selanjutnya masih banyak masalah-masalah yang terkait dengan variabel stres kerja itu sendiri. Baiknya, selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kita akan membahas 3 rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang, yakni yang pertama bagaimana tingkat stres kerja karyawan yang ditinjau dari faktor lingkungan luar yang akan diuraikan ke dalam 3 subindikator, yakni subindikator ekonomi, teknologi, dan juga politik. Yang kedua adalah bagaimana tingkat stres kerja karyawan yang ditinjau dari faktor organisasi yang juga diuraikan dalam 3 subindikator, yakni tuntutan tugas, tuntutan peran, dan juga tuntutan pribadi. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat stres kerja karyawan di Hotel BW Luxury Jambi yang ditinjau dari faktor individu yang diuraikan dalam juga 3 indikator, yang juga diuraikan dalam 3 subindikator, yakni masalah keluarga, masalah ekonomi, dan juga masalah karakteristik pribadi.
Selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian di sini yakni penelitian deskriptif kuantitatif satu variabel. Waktunya adalah pada bulan Maret sampai April 2020 yang dilaksanakan di Hotel BW Luxury Jambi, terkait variabel stres kerja dengan populasi adalah seluruh karyawan Hotel BW Luxury Jambi dengan sampel sebanyak 30 orang karyawan Hotel BW Luxury Jambi yang diperoleh secara acak menggunakan teknik simple random sampling. Baiklah, selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data di sini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner melalui Google Form kepada 30 orang responden atau karyawan Hotel BW Luxury Jambi. Dan untuk data sekundernya, ya ini merupakan data-data karyawan yang diperoleh dari bagian SDM Hotel BW Luxury Jambi seperti data karyawan, data latar belakang pendidikan karyawan, dan juga data lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran angket kepada 30 orang karyawan. Instrumen penelitian adalah kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert, dan uji coba instrumen yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data mempergunakan analisis deskriptif statistik frekuensis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15. Selanjutnya adalah kita masuk kepada hasil penelitian. Yang pertama adalah kita membahas tentang deskripsi karakteristik responden. Di sini terbagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, yakni diperoleh hasil 18 orang karyawan berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang karyawan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan departemen, yakni 5 orang dari karyawan front office, 6 orang dari karyawan housekeeping, 8 orang dari karyawan F&B service, dan 11 orang dari karyawan back office, dengan total 30 orang karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, yakni 4 orang dari pendidikan SMP, 9 orang dari pendidikan SMA dan SMK sederajat, 6 orang dari pendidikan diploma, dan 11 orang dari pendidikan sarjana. Dan selanjutnya kita masuk kepada karakteristik responden berdasarkan usia, yakni 16 orang karyawan dengan usia 16 sampai 25 tahun, 7 orang dengan usia 26 sampai 35 tahun, 5 orang dengan usia 36 sampai 45 tahun, dan 2 orang dengan usia lebih dari 46 tahun. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada deskripsi data variabel. Deskripsi data variabel ini terkait stres kerja yang diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada 30 orang karyawan hotel yang mana kuesioner tersebut terdiri dari 25 pernyataan. Yang diperoleh hasil seperti yang bisa dilihat pada layar, yakni yang pertama ada tabel statistik, yang mana tabel statistik ini diperoleh dari hasil olah data menggunakan bantuan program SPSS versi 15 dengan menggunakan analisis deskriptif frekuensis. Maka bisa diperoleh tabel statistik seperti pada layar. Dan selanjutnya tabel distribusi frekuensi terkait stres kerja, variabel stres kerja, yakni diperoleh hasil dengan kategori tinggi pada rentang skor 83,35 sampai kurang dari 100,05 dengan frekuensi 30 orang, persentase 100%. Selanjutnya kita masuk kepada deskripsi indikator faktor lingkungan luar yang diuraikan ke dalam 3 subindikator. Yang pertama subindikator ekonomi. Yang pertama terdapat tabel hasil olah data juga yang seperti variabel stres kerja tadi, yang mana diolah menggunakan SPSS. Dan selanjutnya tabel distribusi frekuensi untuk subindikator ekonomi diperoleh hasil kategori tinggi pada rentang skor 10 sampai kurang dari 12 dengan frekuensi 23 dengan persentase 76,67%. Selanjutnya adalah subindikator politik. Langsung saja kepada tabel distribusi frekuensi, yakni diperoleh hasil yakni dengan kategori cukup tinggi dengan rentang skor 5,35 sampai kurang dari 6,65, frekuensinya 15 dengan persentase 50%. Selanjutnya kita masuk kepada subindikator teknologi. Langsung saja kepada tabel distribusi frekuensinya, yakni didapatkan hasil dengan kategori tinggi
dengan rentang skor 6,65 sampai kurang dari 7,95 dengan frekuensi 20 dan presentasi 66,67%. Dan selanjutnya kita masuk kepada deskripsi indikator faktor individu yang juga diuraikan ke dalam 3 subindikator, yakni pertama subindikator masalah ekonomi. Langsung saja kepada tabel distribusinya, yakni diperoleh hasil dengan kategori tinggi, yakni dengan rentang skor 6,65 sampai dengan 7,95 dengan frekuensi 19, presentasi 63,33%. Dan selanjutnya sub indikator masalah keluarga, 30 orang responden didapat hasil bahwasannya dengan kategori tinggi dengan rentang skor 10 sampai kurang dari 12 dengan frekuensi 20 orang dengan prestasi 66,67%. Selanjutnya yakni sub indikator karakteristik pribadi, tingkat stres kerja diperoleh hasil yakni dengan kategori tinggi dengan rentang skor 10 sampai kurang dari 12 dengan frekuensi 18 dengan presentasi 60%. Dan yang terakhir adalah deskripsi indikator faktor organisasi yang juga diuraikan dalam 3 subindikator. Yang pertama subindikator tuntutan tugas, diperoleh hasil bahwasanya dalam kategori tingkat stres kerja dalam kategori sangat tinggi, yakni dengan rentang skor lebih dari 16,05 dengan frekuensi 19, presentasi 63,33%. Dan selanjutnya adalah subindikator tuntutan peran yang diperoleh hasil stres kerja dengan kategori sangat tinggi, rentang skor lebih dari 12, frekuensi 30 dengan presentasi 100%. Dan selanjutnya kita masuk pada subindikator tuntutan pribadi, yakni dengan hasil tingkat stres kerja berada pada kategori tinggi dengan rentang skor 10 sampai kurang dari 12 dengan frekuensi 19 dan presentasi sebanyak 63,33%. Baiklah, selanjutnya yakni adalah uji validitas. Uji validitas di sini dari hasil uji validitas yang dilakukan melalui program SPSS diperoleh hasil bahwasannya tidak terdapat pernyataan yang gugur ataupun tidak valid. Dengan kata lain, sebanyak 25 pernyataan dinyatakan valid dengan kisaran angka di atas 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada uji reliabilitas. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh hasil bahwasannya berdasarkan hasil uji coba reliabilitas di atas terdapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,356 yang menunjukkan bahwa koefisien atau dari pernyataan yang diujikan mempunyai reliabilitas yang masih rendah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan di sini saya akan mengulangi hasil-hasil yang sudah saya paparkan tadi, yakni terkait yang pertama adalah terkait yang terkait variabel stres kerja yang dikategorikan tinggi dengan presentasi 100%. Dan yang selanjutnya subindikator ekonomi, responden menyatakan dengan kategori tinggi sebanyak presentasi 76,67%. Dan subindikator politik, responden menyatakan kategori cukup tinggi dengan presentasi 50%. Selanjutnya subindikator teknologi, responden menyatakan kategori tinggi sebanyak 66,67%. Indikator masalah ekonomi, variabel stres kerja, responden menyatakan tinggi 63,33%. Subindikator masalah keluarga, responden menyatakan juga tinggi sebanyak 66,67%. Subindikator karakteristik pribadi dengan kategori tinggi presentasi 60%. Dan tuntutan tugas dengan kategori juga sangat tinggi dengan presentasi 63,33%. Selanjutnya tuntutan peran dengan responden menyatakan kategori sangat tinggi dengan presentasi 100%.
Dan juga selanjutnya yang terakhir adalah subindikator tuntutan pribadi, yakni responden menyatakan dengan kategori tinggi sebanyak persentase 63,33%. Baiklah, di sini berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwasannya variabel stres kerja termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penilaian karyawan terhadap variabel stres kerja secara keseluruhan mendapatkan skor 100% yang menunjukkan bahwasannya karyawan hotel BW Luxury Jambi mengalami tingkat stres kerja yang tinggi. Dengan demikian, pihak manajemen hotel BW Luxury Jambi harusnya mampu menurunkan tingkat stres kerja karyawan tersebut dengan beberapa cara, seperti contohnya dengan mengadakan review atau pertemuan dengan karyawan untuk membahas masalah terkait job desk, sistem kerja, waktu kerja, serta menyempatkan untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari karyawan atau bawahan mengenai yang berkaitan dengan beban tugas dan tanggung jawab operasional hotel sehari-hari. Kegiatan tersebut atau review tersebut bisa dilaksanakan pada waktu-waktu senggang hotel seperti low season, atau juga bisa dilaksanakan di luar jam operasional hotel, seperti dengan mengadakan semacam gathering atau perkumpulan bersama karyawan untuk bisa sama-sama saling sharing untuk berbagi keluhan ataupun mendengarkan keluhan daripada karyawan tersebut. Untuk dengan cara-cara tersebut diharapkan nantinya ke tingkat stres kerja daripada karyawan hotel BW Luxury Jambi ini dapat diminimalisir. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya terkait analisis stres kerja karyawan di Hotel BW Luxury Jambi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.